Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana ketakutan bukan sekadar cerita. Bersiaplah, karena setiap malam, kegelapan akan berbicara. Nyalakan lampu, atau biarkan kegelapan menemanimu. Tidak perlu lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Hujan baru saja berhenti. Jalanan gelap dan basah menyisakan genangan yang memantulkan cahaya lampu mobil. Raya Prasetya, 38 tahun, seorang perempuan elegan dan ambisius, menyetir sendirian dalam mobil SUV hitam menuju Jakarta. Ia baru selesai mengawasi proyek interior di kota kecil di Jawa Tengah. Wajahnya lelah tapi tegang. Di dashboard mobil, terlihat panggilan tak terjawab dari ibunya, notifikasi email kerja, dan jam yang menunjukkan pukul 23.47. Konflik awal GPS berdering, rerouting, ambil jalan alternatif untuk menghindari macet. Raya mengerutkan dahi. Gila, tengah malam masih bisa macet? Gumamnya. Ia menuruti arahan GPS dan belok ke jalan kecil, sepi, yang bahkan tak beraspal mulus. Plang usang bertuliskan, Jalan pulang. Bloskame di bawahnya tertulis samar dengan cat merah. Jangan lewat sini saat malam. Menuju teror pertama, Raya menertawakan tulisan itu. Biar cepat sampai. Namun, suasana berubah. Jalan semakin sunyi. Tak ada rumah. Hutan mulai memagari kiri kanan. Lampu mobil seperti tak mampu menembus gelap pekat. Radio tiba-tiba rusak, hanya menyisakan dengungan putih. Sinyal ponsel hilang total. Brak! Mobil berguncang hebat. Ban seperti menghantam batu besar. Mesin ngadat. Raya keluar, menyalakan senter dari HP. Ia melihat ke bawah mobil. Tak ada yang aneh, tapi bau tanah dan sesuatu yang amis tercium samar. Sosok misterius dari jauh, di tengah kabut tipis, terlihat sosok wanita berdiri diam. Gaunnya putih basah oleh embun malam. Rambut panjang menutupi wajah. Bu, butuh bantuan? Raya mencoba mendekat sambil menahan takut. Sosok itu tidak bergerak. Tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata, seperti asap tersedot angin. Raya mundur perlahan ke arah mobilnya, napas memburu. Tangisan anak kecil saat membuka pintu mobil, tangisan, lirih anak kecil terdengar dari balik pepohonan. Pelan, melengking, seolah kesakitan. Raya menoleh. Matanya menyusuri hutan. Tangisan itu makin dekat, lalu diam. Hening. Suara langkah kecil terdengar di belakang. Raya menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, hanya kabut. Raya masuk mobil dengan panik, mencoba menyalakan mesin. Tak menyala. Lampu mobil tiba-tiba menyala sendiri, menyorot ke jalan depan. Sosok wanita tadi kini lebih dekat, berdiri di tengah jalan dengan kepala sedikit miring ke kanan. Wajahnya mulai tampak, mata hitam kosong dan senyum yang terlalu lebar, untuk wajah manusia. Lalu, suara napas Raya yang berat, suara detak jam. Dan satu kalimat terucap lirih dari radio. Selamat datang kembali, Raya. Raya terguncang. Lampu mobil menyala, tapi sosok wanita itu menghilang begitu saja. Seperti asap disapu angin. Ia duduk kembali di kursi pengemudi, tubuh gemetar, jantungnya memukul keras dinding dada. Mesin mobil mendadak menyala sendiri. Suara mesin berdengung berat, seperti meraung dengan nada rendah. Raya bingung, namun merasa ini kesempatan untuk segera keluar dari jalan sialan itu. Ia menginjak gas pelan, ban berputar di tanah basah, lalu mulai bergerak. Penumpang diam di kursi belakang beberapa ratus meter melaju. Raya melihat ke kaca spion tengah. Ada sosok duduk di kursi belakang. Ia terkejut dan hampir menabrak pohon. Siapa? Kau? Sosok itu diam. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang dan hitam, gaun putihnya kotor berlumpur. Tidak bergerak sedikit pun.
Dengan suara terbata, Raya berkata, "Kalau kau butuh tumpangan, aku bisa antar. Asal jangan bikin aku celaka." Namun, tak ada jawaban. Raya memberanikan diri menoleh ke belakang secara langsung. Wajah sosok itu kabur. Kabut menggumpal di tempat wajah seharusnya berada. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya pusaran asap kelabu yang berputar perlahan. Ilusi dan distorsi radio mobil menyala otomatis. Tapi tidak mengeluarkan lagu, hanya suara berbisik-bisik. "Kau pikir sudah bisa lari? Kau pikir malam ini akan berakhir?" Kaca jendela mulai berembun dari dalam, walau udara tidak dingin. Raya menuliskan sesuatu di embun kaca depan dengan jari. "Tolong." Tiba-tiba tulisan itu berubah sendiri menjadi terlambat. Mobil menghilang dalam panik. Raya keluar dari mobil, mengambil tas dan HP. Ia mundur perlahan dari kendaraan, lalu menoleh untuk menenangkan diri. Tapi saat menoleh kembali ke arah mobil, mobilnya sudah tidak ada. Lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Raya kini berdiri di tengah jalan tanah gelap, sunyi, hanya diterangi cahaya bulan samar yang menembus celah dedaunan. Rumah tua di pinggir jalan beberapa meter dari tempatnya berdiri, terlihat sebuah rumah tua berdinding kayu lapuk. Cahaya samar kuning menyala dari balik jendela kusam. Dengan harapan menemukan pertolongan, Raya mengetuk pintu. Krek. Pintu terbuka sendiri. Tak ada siapa-siapa di dalam. Ia masuk dengan ragu-ragu. Rumah itu sunyi dan penuh boneka-boneka tua tergantung di dinding. Beberapa rusak, sebagian tak punya mata. Di tengah ruangan ada kursi goyang tua. Angin sepoi masuk dan satu boneka jatuh sendiri dari gantungan. Terdengar suara lirih. Raya. Raya menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Boneka lain mulai bergerak perlahan sendiri, seperti hidup. Beberapa, kepalanya berputar menghadap ke arah Raya. Raya mundur ketakutan, napas tersengal. Kamera memperlihatkan dinding rumah, yang kini dipenuhi coretan. "Jangan pulang. Kami menunggu. Kau belum selesai. Wajahnya telah hilang karena kau. Kembalikan." Lalu, lampu rumah padam, sunyi, hitam. Kemudian terdengar bisikan ramai seperti banyak mulut berbicara serempak. "Satu persatu akan kau temui. Sebelum kau bisa pulang." Gelap. Raya membuka mata perlahan. Ia terbangun di lantai kayu rumah tua, tepat di bawah gantungan boneka rusak yang menatap ke bawah. Napasnya tersengal, tubuhnya dingin. Ia melihat jam tangan. Pukul 00.03. Waktu seperti tidak bergerak sejak tadi. Lampu rumah menyala kembali. Sendiri. Namun kini, rumah itu berbeda. Rumah yang berubah perabotan yang sebelumnya lapuk kini tampak baru. Warna cat tembok segar. Boneka-boneka menghilang. Di dinding, terpajang foto-foto keluarga. Salah satunya, foto Raya remaja bersama sahabatnya, Intan. Raya mengerutkan dahi. "Ini rumah Intan?" Suaranya gemetar. Ia menyentuh bingkai. "Foto." Lalu mendengar langkah kaki dari dalam kamar. Suara-suara dari masa lalu Raya mengikuti suara tersebut. Dari kamar yang terbuka sedikit, terdengar tawa dua gadis remaja. Suara mereka familiar. Raya mengintip dan melihat dirinya sendiri dalam versi remaja, tertawa bersama Intan sambil membicarakan rencana kabur ke Jakarta. Semuanya terlihat bahagia. Hingga tiba-tiba semua suara berhenti. Intan menatap ke arah pintu. Matanya kosong, wajahnya pucat. Intan berkata, "Kamu janji gak bakal ninggalin aku kan?" Raya tertegun. Masa lalu dan sekarang terasa kabur. Pria, tua penjaga warung, tiba-tiba Raya tersedot keluar rumah. Cahaya putih menyilaukan mata. Saat ia membuka matanya lagi, ia sudah berdiri di pinggir jalan. Ada warung kayu kecil yang sebelumnya tak ada. Seorang pria tua dengan wajah penuh keriput duduk sambil menyeruput kopi. Raya mendekat dengan napas terbata. "Pak, ini jalan ke mana?" "Jalan pulang," jawab pria tua itu sambil menatap lurus. Tapi tak semua orang bisa benar-benar pulang. Raya duduk lemas. Pria tua menambahkan,
Kau sudah pernah lewat sini kan? 15 tahun lalu. Kau pikir kami lupa? Siapa? Kami? Tanya Raya. Pria itu menunjuk ke belakang Raya. Saat ia menoleh, ia melihat banyak sosok manusia berdiri diam di hutan. Wajah mereka pucat, tubuh mereka rusak. Semua memandangnya, tanpa mata. Kilas balik ingatan mulai muncul. Raya, remaja, menyetir motor bersama Intan malam hari. Hujan turun, mereka bertengkar. Raya kesal dan kehilangan kendali. Motor mereka tergelincir. Intan jatuh ke jurang. Raya panik dan lari. Ia tak pernah cerita ke siapapun. Menghilang dari kampung, pindah ke Jakarta, memulai hidup baru. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Penemuan, foto kematian kembali di dunia nyata. Raya masuk kembali ke rumah yang kini gelap. Di dinding, tergantung bingkai besar berisi nama Raya Prasetya. Tanggal lahir 19 April 1987. Tanggal kematian 21 Mei 2025. Raya terdiam. Ini, besok, lampu berkedip. Di kaca jendela, terlihat pantulan sosok Intan berdiri di belakangnya. Penutup, bagian 3 Intan berkata, "Kau bisa terus kabur, Ray. Tapi jalan ini nggak akan berhenti mengejarmu. Sebelum kau mengaku, kau akan tetap di sini, bersama kami." Raya berdiri kaku di tengah rumah tua yang terasa hidup dan mati sekaligus. Napasnya memburu, pelipisnya berkeringat. Terdengar suara klakson, panjang dan berulang. Ia menoleh ke jendela. Mobil SUV miliknya tiba-tiba muncul kembali di depan rumah. Mesin menyala, lampunya berkedip seperti memberi isyarat. Raya, bingung tapi merasa punya harapan, keluar dan mendekati mobil. Bagasi yang berdarah ia membuka pintu pengemudi, kosong. Tak ada siapa-siapa. Radio kembali hidup, memainkan lagu anak-anak versi pelan dan menyeramkan. Suara penyanyi anak-anak itu mulai melambat. Suaranya berubah menjadi tangisan. Raya mendengar suara berbisik dari bagasi. "Buka. Lihat apa yang kau tinggalkan." Dengan tangan gemetar, Raya membuka bagasi. Darah menetes. Di dalam, tergeletak mayat seorang perempuan muda. Wajahnya membusuk, tapi masih terlihat jelas. Intan. Matanya menatap kosong ke langit, tubuhnya membiru. Tangannya menggenggam foto lama mereka berdua, tertawa bahagia. Teror psikologis Raya menjerit, terduduk di tanah. Pintu mobil tertutup sendiri. Semua pintu terkunci. Radio kini bersuara lebih keras. "Kau pikir kau bisa sembunyi? Semua yang kau buang akan kembali." Lampu mobil berkedip cepat. Tiba-tiba, tubuh Intan dalam bagasi duduk perlahan, tanpa mengubah ekspresi. Kepalanya mulai miring perlahan ke kanan, seperti di bagian awal cerita. Raya mundur, tapi kakinya seperti tertanam. Tiba-tiba tanah di bawahnya membuka seperti lumpur hisap. Dimensi lain Raya terseret ke bawah, terperosok ke dalam ruang gelap penuh lumpur dan jeritan. Ia membuka mata, dan kini berada di jalan tanah panjang, mirip jalan yang ia lalui awal malam tadi. Tapi ada perbedaan. Tidak ada bulan. Pepohonan layu. Di kejauhan, tampak puluhan tubuh manusia menggantung di atas jalan, terayun pelan. Semua berwajah mirip Raya, versi berbeda dirinya. Muda, tua, hamil, berambut pendek, menangis, tertawa, mati. Bayangan dosa salah satu tubuh membuka mata, menatap ke arah Raya, lalu berkata, "Kau membunuh," lalu menutup cerita. Tapi jalan ini mengulang cerita itu. Raya berlari di jalan horor itu. Namun, tak peduli sejauh apa ia lari, ia tetap berada di titik yang sama. Seolah terjebak dalam lingkaran waktu. Tiba-tiba, lampu mobil menyala di kejauhan, mobil SUV miliknya. Terdengar suara seseorang dari dalam. "Raya, naik cepat." Ia mendekat, melihat dirinya sendiri di kursi pengemudi, mengulurkan tangan. "Kalau kamu nggak naik, kamu akan benar-benar mati."
Raya berdiri terpaku. Ia memandangi dirinya sendiri, versi lain dari dirinya, yang duduk di balik kemudi mobil SUV. Versi itu tersenyum kaku, wajahnya pucat, mata terlihat kosong meski mulutnya bicara. "Cepat, kalau kamu mau pulang. Ini satu-satunya jalan." Raya ragu. Tapi di belakangnya suara gemuruh terdengar, jeritan, tawa histeris, dan suara langkah banyak orang atau makhluk mendekat. Akhirnya, Raya masuk ke mobil. Perjalanan dalam realitas yang retak mobil melaju. Jalanan berubah. Tidak ada pohon, tidak ada lampu, hanya hamparan bayangan, seolah mobil melaju di dalam ingatan Raya sendiri. Setiap tikungan menampilkan potongan masa lalu. Perkelahian orang tuanya. Hari pertama Raya pergi meninggalkan kampung. Wajah Intan di pemakaman yang sebenarnya tak pernah Raya hadiri. Proyek-proyek besar Raya, pesta-pesta mewah, semua kosong, hampa. Versi Raya yang menyetir mulai bicara. "Kau pikir kariermu bisa menutup aibmu? Kau pikir semua ini tentang Intan? Ini tentang kamu, yang menolak mengakui kematianmu sendiri." Kebenaran terungkap. Raya berteriak. "Aku belum mati. Aku masih hidup. Aku..." "Tidak. Kau meninggal tadi malam, di jalan yang sama, kecelakaan tunggal. Kau lihat Intan karena dia datang menjemput." Tiba-tiba kaca spion memperlihatkan wajah Raya sendiri. Bersimbah darah, kepala pecah, tubuh tak bergerak. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan buntu, di depan gerbang besar berwarna hitam dengan tulisan, "Pulang atau tenggelam, pilihan terakhir 2. Pintu muncul. Satu bercahaya, seperti keluar dari mimpi buruk. Satu gelap, dengan suara-suara mengerang dari baliknya. Versi Raya yang menyetir menoleh dan berkata, "Satu pintu adalah pengakuan. Kau akan kembali, tapi tak akan utuh. Satu pintu adalah pelarian. Kau tetap di sini. Jadi bagian dari jalan ini. Pilih." Raya menangis. Ia membuka pintu bercahaya. Tapi tiba-tiba tangan-tangan keluar dari pintu gelap, menarik kakinya. Raya berbicara saat tangan-tangan itu mencengkeramnya. Raya berteriak, "Aku yang salah. Aku yang tinggalkan Intan. Aku yang bunuh dia dengan diamku." Tangan-tangan itu berhenti. Semuanya hening. Cahaya terang menyilaukan mata. Raya membuka matanya perlahan. Ia terbangun di ranjang rumah sakit. Seluruh tubuhnya diperban. Ibunya menangis di samping ranjang. Seorang polisi berdiri di dekat pintu. "Bu Raya, kami menemukan jasad sahabat lama Anda saat evakuasi di bawah jurang dekat jalur alternatif itu." Raya menangis. Tapi senyumnya muncul samar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin pulang. Raya duduk di kursi roda, didorong perawat menyusuri lorong rumah sakit. Wajahnya lelah, luka-luka masih membalut tubuhnya, tapi matanya kini berbeda, seolah lebih sadar, lebih ringan. Polisi telah selesai meminta keterangan. Jenazah Intan akan dimakamkan ulang secara layak. Media mulai memberitakan pengakuan mengejutkan dari artis ternama, tapi Raya tidak peduli. Yang dia pikirkan cuma satu, pulang. Pulang ke kampung Raya naik mobil sewaan. Sopir menyetir diam-diam, jalanan sepi, langit kelabu. Ia kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun. Semua terasa asing, tapi sekaligus familiar. Ia melewati jalan itu, jalur alternatif yang dulu ia pakai bersama Intan. Tapi kini, jalan itu beraspal mulus. Tak ada hutan lebat, tak ada kabut, tak ada warung tua, tak ada rumah berhantu, hanya jalan biasa. Tapi, ada yang tetap salah. Namun saat sopir membelokkan mobil ke desa, Raya menatap keluar jendela dan melihat dirinya sendiri. Berjalan pelan di pinggir jalan, mengenakan baju yang sama saat kecelakaan. Raya tercekat. Ia menoleh ke sopir. Sopirnya kini adalah pria tua penjaga warung dari malam itu. Ia tersenyum, tak menoleh, berkata, "Tidak semua yang pulang bisa tinggal." Dimensi waktu yang melipat Raya turun dari mobil, bingung. Ia kembali menyusuri jalan kecil di dekat bukit dan melihat
Warung tua ada lagi di sana. Rumah tua dengan boneka kembali berdiri. Dan dari jauh, ia melihat mobil SUV miliknya ringsek di bawah jurang. Polisi baru mengevakuasi. Ini belum berakhir, bisiknya. Pertemuan terakhir dari balik pohon, muncul Intan, kini mengenakan baju bersih. Wajahnya tenang. Kau sudah mengaku, tapi jalan ini tetap hidup. Setiap orang yang menyimpan dosa akan masuk ke sini. Kamu hanya yang pertama. Raya gemetar. Apa maksudmu, jalan ini? Intan memandang Raya dalam-dalam. Jalan ini bukan tempat. Ini pantulan. Dan sekarang, kau penjaganya. Kutukan baru orang lain tersesat di jalan itu. Seorang pemuda panik mencari sinyal. Seorang ibu membawa anak kecil. Mereka melihat wanita berdiri di tengah jalan. Miring, rambut panjang, gaun putih. Wanita itu adalah Raya. Matanya hitam kelam, wajahnya kosong. Ia berkata pelan, "Jangan lewat sini kalau kau masih menyimpan sesuatu." Terima kasih sudah menemani perjalanan Raya dalam jalan pulang. Sebuah kisah tentang dosa yang tak pernah benar-benar hilang, dan jalan yang tak semua orang bisa lewati dengan selamat. Kalau kamu merasa jalan pulangmu sudah jelas dan terang, ingatlah. Di suatu tempat, ada jalan yang selalu berubah, menunggu mereka yang belum berdamai dengan masa lalu. Jangan lupa, terkadang untuk benar-benar pulang, kita harus berani menghadapi kegelapan terdalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan selalu waspada ketika melangkah pulang di malam hari. Dari kami di kanal Radio Horor Official, selamat malam, dan hati-hati di jalan pulangmu.